Halo teman-teman, Rainar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film bagus juga teman-teman. Judulnya High Rise. High Rise ini filmnya tuh kayaknya film Berlin ya, film Jerman. Tapi sudah banyak di entah dubbing atau apapun namanya ke Inggris, bahasa Inggris. Jadi atau nggak pakai translator Inggris. Jadi waktu lihatnya film bahasanya jadi ngerti. Cuman setahu saya ini latar belakang semuanya di Berlin, Jerman. Digambarkan sewaktu-waktu ada seorang anak muda lelaki itu izin pamit sama ayahnya untuk merantau ke Berlin, ke ibu kota. Itu biaya hidup mahal. Terus dia digambarkan ibunya itu sama ayahnya itu nggak baik-baik saja hubungannya. Jadi ibunya tuh pergi sama lelaki lain karena ayahnya keuangannya kurang bagus gitu teman-teman. Ya capek deh kalau soal kayak gitu. Udah dia di Berlin tidak mengandalkan uang orang tuanya. Dia tahu ayahnya seperti apa. Memang kalau keadaan uangnya gimana, kan dia mau sendiri juga yang ke ibu kota. Ya udah, jadi dia uangnya terbatas banget sehingga nggak ada uang buat bisa nyewa, karena persyaratan nyewa di sana itu kan karena mahal harus ada bukti kerjaan, harus ada bukti bank, kemampuan finansial, kemampuan walaupun nyewa harus ada bukti ini, makanya pekerjaan gitu. Nah ini dia nggak ada, jadi karena semua mahal dia nggak bisa nyewa sampai harus tidur di luar di jalanan. Sewaktu-waktu dia awal mulanya itu bisa dapat uang tuh dia bekerja sebagai buruh gitu. Ternyata penghasilannya juga nggak menarik banget, jadi nggak bisa untuk nyewa rumah yang bagus. Mungkin dia harus nyewa yang murah, itu kos-kosan atau gimana ya, yang tapi murah banget, harus murah banget. Benar-benar ini nggak bisa dia. Pokoknya yang dia mau itu nggak ngerti, dianya mau yang dia nggak mau yang murah, atau dia memang nyatanya dia harus ada pekerjaan yang bisa cover, nandain dia bisa cover biaya sewanya gimana, sehingga dia pokoknya nggak bisa yang dia mau aja. Sampai sewaktu-waktu dia berpikir itu dia berpikir gimana ya, dia muter otak nih, nggak punya uang banyak, dia nggak punya uang banyak, dia mau bisa nyewa rumah ya, apartemen yang dia mau. Dia puter otak sampai dia ini palsuin dokumen orang, identitas orang menjadi dirinya. Orang kaya dia palsuin identitasnya menjadi dirinya, sehingga kalau dicek secara umum keluar informasi bahwa dia benar penghasilannya sekian. Dia bikin tuh surat pernyataan bank segala, dia palsu, dia buat aja di warnet. Si orang warnetnya cuman kasih semangat, ya udah sukses, dia nggak laporin, nggak ngaduin kan. Ya udah akhirnya dengan surat itu dia berkunjung lagi ke apartemen lain, dan dia benar agak ketus ininya, agak ketus pelayannya itu apa ya, orang penyewanya itu agak ini, pikir dia nggak punya uang atau gimana, atau hanya lihat-lihat nanya-nanya aja. Ya udah akhirnya ditunjukin kan surat bank, surat identitas dia, pernyataan. Ya udah akhirnya kasih sewa. Baik, langsung berubah baik, dibilang penghasilan sekian apa di surat itu kan. Dari situ itu teman-temannya yang ini, yang di pekerja buruh itu ditawarin mau gak pindah ke apartemen itu, hanya masing-masing bayar sekian, karena unit apartemen itu bisa muat banyak orang. Itu mereka yang tadinya tempat tinggal susah ditawari gitu dengan biaya murah, dan itu biarpun bersama-sama, tapi kamar mandinya semua enak kan, fasilitasnya ada TV ini itu, mau. Jadi dia punya uang banyak, dengan uang banyak itu dia bisa beli apartemen loh. Jadi dia muter otaknya begitu, tapi kan itu udah inget dasarnya udah salah nih, udah dasarnya penipuan.
Udah akhirnya sampai suatu waktu karena mungkin mentalnya atau apa kumpulan itu ini apa kerja kasar yang gaji rendah, kemudian capek, kemudian pendidikan mungkin jadi gampang gesek kan. Iya sewaktu-waktu dia berkunjung nih, dia udah punya beli apartemen, dia berkunjung ribut, huru hara, berantem. Langsung itu kan pemiliknya dapat informasi dong, entah dari tetangga atau alarm kebakaran atau alarm penanda apapun, datang sama polisi dan dia selidikin dong sebelumnya. Ini siapa? Ini baru dia selidikin wajahnya mungkin kelihatan beda dibandingin surat dengan itu dengan hasil penelusuran di kantor polisi. Dia nyewain ke siapa? Kan dibawa ke kantor polisi, dicek ininya semua secara ini nama ini, identitas ini, mukanya bagaimana itu kelihatan semua, ternyata palsu. Akhirnya si itu juga kebetulan datang cepet-cepet, kaget kan, biarpun udah cepet dilerai nggak bisa, orang mental gitu dan udah keburu isu berantem, udah ngerasa keluar uang segala. Udah akhirnya dia dikejar polisi, cuman mungkin masih pelanggaran, ya dianggap masih pelanggaran cetek dan dia nggak takut apa dia ke negara bagian lain di Jerman, sehingga lewat deh. Toh saya nggak ngerti dia udah bisa bayar atau belum nih, atau gimana tuh cara bayarnya, atau si itu ya nanggung kerugian, yang penyewanya nanggung kerugian udah, tapi itu udah tutup kasus seperti dia pergi gitu. Di tempat lain dia terpikir untuk gimana caranya bisa dapat nasabah-nasabah kaya, pembeli potensial yang membeli berulang lagi, cara membeli apartemen yang dia punya kayak gitu. Gimana cara milikinya, kan dia nggak punya uang buat modal bayarin ya, dan harganya kalau beli normal gimana dia dapat untung. Akhirnya dia kepelelangan gitu. Caranya lagi dia sogok itu penjaga pelelangan untuk ngarahin tamu-tamu yang datang ke ruangan lain yang salah. Akhirnya peserta lelangnya dia sama temennya. Dan waktu dia di Uber polisi yang kemarin itu, dia kenalan sama penjahat lain, nggak tahu penjahat lain juga ada yang kabur pas papasan gitu kali. Malah kenalan. Nah, dia pergi ke pelelangan berikutnya sama itu temennya itu yang baru kenal, dan dia udah ngacoin ruangan orang. Jadi peserta lelangnya dia sama satu orang yang ketemu yang bener, datangnya benar gitu, cuman nggak kenal. Akhirnya compete deh, sempet dia menangin tuh berapa apartemen, harganya murah, dan dia masih bisa, dia megang dari uang yang kemarin tuh hasil nipu temen-temennya, nipu itu hasil nipu yang apartemen yang dia sewa pakai identitas palsu itu, dia masih megang uang, dia bisa bayar. Setelah dicek tuh apartemennya segala kan ada yang nggak benar, ada yang ini jelek, dia cepet-cepet renovasi, akhirnya dia sewa lagi. Nah tapi untuk dapat database ini penyewa, pembeli itu biasanya itu kan database itu ada di perusahaan asuransi, perusahaan broker. Nah dia kan tetap termasuk yang awam. Akhirnya dia ke bank apa ke mana ya, perusahaan properti, dia deketin itu orang yang punya database itu. Tuh cewek, dia akhirnya tuh cewek bilang oke, kita bantu, tapi dia minta komisi, minta bayaran besar. Ya udah dari komisi dong, atau enggak nanti dikasih panjer di awal. Jalan akhirnya. Mulai begitu dia sewain tuh apartemen, langsung itu ngantri di belakangnya itu. Atau enggak dia waktu itu caranya dia iklaninnya itu, atau kan akses orang untuk melihat berita itu mungkin dari koran, mungkin dari media sosial, mungkin dari internet ya. Tapi kan harus ada kalangan tertentunya, makanya yang paling cepat itu ya dari ini orang. Kalau di sana kan lewat agen, bisa aja tuh lewat agen juga banyak, karena mungkin banyak pendatang yang nggak bisa akses media sosial cepat, atau terlalu banyak listing dan belum tentu itu trusted, terpercaya. Jadi mungkin masih ngandelin agen juga, agen properti, agen perbankan atau apa itu. Nah itu lewat perempuan itu ngantri juga yang beli di itunya. Setelah itu direnovasi di ini,
Udah, untung lagi dia bagi lagi, deket tuh dia sama tuh cewek. Sampai suatu waktu dia mau dapetin data asuransi yang lebih besar lagi. Dia kenalin, dia ada tahu temennya yang penjahat satu itu, Turin namanya. Ternyata dia minta uangnya sangat besar dan nggak disanggupin, ngesel ditinggal Turinnya. Suatu waktu tuh dasar otak maling, dia bobor segala masuk ke kantornya Turin. Akhirnya dia mau ambil tuh data-data itu, ambilnya hanya informasi data-data ini buat dia jualin propertinya itu. Dan ternyata passwordnya susah banget, nggak ketemu. Akhirnya dia minta tolong sama tuh cewek yang di perusahaan properti itu. Gimana ya, dia tukar pikiran. Akhirnya tuh cewek bilang, ya udah, dia coba telepon layanan ini asuransi. Dia bilang, dia ini suami saya baru kecelakaan, saya mau ngabarkan ke ini apa, ke perusahaan, ke asuransi, email asuransi bahwa dia ini butuh penanganan kayak gitu kan. Ya, dia mau, tapi dia nggak tahu passwordnya kayak gitu. Tapi dia actingnya meyakinkan, perempuan kan, meyakinkan gitu. Ya pokoknya bisa deh dikasih lolos. Dia akhirnya bisa punya akses untuk kirim email. Waktu email kebuka, cepet-cepet, dia nggak ada punya tujuan lain untuk curi apa, uang atau apa, hanya data diambil banyak cepet-cepet. Udah itu udah mungkin lockout apa gimana. Jadi ya mungkin jadi minor, orang lihatnya oh minor, orang cuma akses itu doang, padahal akses email aja, padahal informasi berharga itu semua di dalam email itu, data-data pelanggan, data-data nasabah. Dari situ bisa dijualin lagi tuh properti-properti yang dia dapat dari pelelangan waktu itu, karena digambarin di awalnya dapat lelangan tuh banyak banget. Ya udah, akhirnya dia untung besar, dia bisa nikahin tuh cewek yang agen properti, yang orang di properti itu atau perbankan. Sampai sewaktu-waktu ayahnya diundang, ibunya belum datang, dia kasih hadiah perhiasan ke ibunya. Ternyata diakuin sama ayah angkatnya yang dia nggak kenal, yang nikahin ibunya, sebagai bukan milik dia. Pikir dari dia ambil lagi ibunya. Jadi dia selek sama ibunya tuh, tetap kondisinya ibunya dianggap kayak gitu, ninggalin bapaknya. Udah dia pergi, ibunya nggak datang, tetap dia nikah sama tuh cewek yang itu, berjalan sampai suatu waktu main di properti, puter-puter gitu kan. Dia akhirnya tahu orang yang bisa beli properti, yang butuh properti, tahu cara ngiklan gimana semua. Sampai suatu waktu soal pajak nih, kena. Dia harusnya bayar pajak, tapi dia terus tuh buat beli properti lagi. Dia nggak dengar, istrinya udah ingetin bayar pajak, dia bilang gitu. Nanti pajak itu karena dia nggak bayar, yang membuat dia terjerumus di penjara. Masuk di penjara, dan itu ini setelah sekian waktu. Jadi dinas pajaknya, pemerintah bagian pajaknya itu nggak langsung serta-merta dia ada pelanggaran, dia nggak ditangkap gimana, enggak, dikumpulin informasi, oh minor, masih dikasih waktu tunggu, mungkin masih denda atau gimana, sampai banyak dia ada uang lagi, dia jatuhin lagi, bikin perusahaan properti, ada uang banyak lagi, dia buat bank. Hanya misalnya bank itu modal misalnya $75.000 apa berapa, nggak tahu ya tahun kapan atau ketentuan negara lain, nggak tahu nih saya benar valid apa enggak. Akhirnya dia bisa buka bank bener. Setelah itu temennya juga langsung bilang, datang, dia mau hidup benar. Temennya juga mungkin udah ada informasi nih, dia kayaknya udah di Uber, diincar polisi, ada surat yang nyelentingnya masuk gitu. Yang dia sempat tahu bahwa dia tetap datang tuh terus peringatan, tapi dia bukannya nggak gubris apa gimana, nggak peduli, dia cuekin kayak gitu. Peringatan surat peringatan akan harus bayar, harus kalau nggak ditangkap atau gimana, harus berurusan dengan pihak pajak, pihak hukum kayak gitu, nggak peduli. Bener, tangkap akhirnya. Dan dia itu sebelumnya nyari juga itu berlian dia yang dikasih hadiah pernikahan ke istrinya itu. Istrinya juga bilang nggak tahu. Jadi saat itu kayak ada yang ngumpetin siapa, mungkin
Nah kelihatan nanti di akhirnya itu si temennya itu yang Gary itu yang ngumpetin itu di dalam patung singa di rumah itu untuk nyelamatin dia, karena dia tahu itu sebenarnya uang pajak yang dia belum bayar, dia berupa kalung. Jadi kalungnya itu istrinya itu pun karena banyak harta yang kecil-kecilnya yang nilainya kecil, lebih kecil walaupun gede juga bagi saya kalau ngeliat gitu. Jadi lupa juga, pikir si itu udah mau taruh di mana itu kalung berlian. Lagian kalau hadiah itu biasanya orang kan nggak gitu tahu nilainya berapa apa, kecuali uang terbatas udah gitu ya ada ini ya, dan itu udah bilang harta satu-satunya. Ini kan enggak, dia punya mobil, punya rumah ini. Ya lupa, akhirnya itu temennya yang inisiatif ngumpetin itu di patung itu. Nanti setelah dia di penjara tuh ya karena pajak dan dia punya aset, dia jadi penjaranya kalau di film bilangin 6 bulan doang apa gimana, temennya itu kasih tahu baik nih tetap masih itu ada berlian kamu ada di dalam patung singa. Akhirnya sampai rumah dia ketok, benar ada berlian yang nyelamatin dia. Teman-teman, kehidupan kita tuh harus selalu benar tuh, kalau enggak ngalaminnya itu gimana ya, emang hidup itu nggak gampang, hidup itu susah, banyak cobaan, banyak kerikil, banyak yang harus dilakuin itu untuk bisa survive struggle. Tapi harus dengan cara baik, kalau nggak enak ya kalau kita jatuhnya itu karena kita sebagai orang yang salah kayak gitu. Dan istrinya itu kan ninggalin dia nih, itu karena penyebabnya itu dia dimarahin soal dia nggak bayar pajak. Udah gitu dia nuduh istrinya dia nuduh istrinya itu ngumpetin batu berlian pemberian dia, padahal dia lagi minta tolong untuk bayar pajak nih. Kemudian sampai dia sempat disuruh tidur di luar sama istrinya gitu, karena ya ini deh ya, ini kadang-kadang orang bodoh apa terlalu rakus apa jadi lupa, ada lupa yang harus dilakuin atau terlalu gampangin atau pikir lagi momennya dia untuk ini loh, tapi dia jadi nggak balance, nggak seimbang hidupnya. Sampai dia dimarahin istrinya lagi beberapa kali itu, dia pergi, dia mainnya sama, disuruh tidur di luar apa gimana, dia mainnya sama perempuan lain, terus dia pulang juga, akhirnya masuk istrinya udah dia beda kamar gitu, tapi istrinya bisa tahu ngendus nih dari bau, dari parfum, dari ciuman, dari bekas bibir bisa tahu kali. Terus handphone kan dia bisa akses ini kan, handphone ini udah tahu, apalagi kalau dia tahu kebiasaan suaminya itu pinnya apa, passwordnya apa, pola patternnya apa di handphone. Benar tuh ada mungkin dari chat, mungkin dari kiriman dari perempuan itu, dia hubungin tuh temennya, ini kalau saya mau pakai lagi kamu itu gimana bayarnya ini untuk bos saya apa, jadi nipu lagi. Istrinya itu bisa ngebohongin kan, tapi untuk cari informasi kali ini, cari informasi untuk kejujuran suaminya. Benar dia ngakuin, tarif saya segini kemarin, dan dia ada bukti-bukti tuh di handphone itu, dia hubungin dia ada chat mesra apa gimana, ada komunikasi itu, ya itu kliennya ini kemarin klien bayar sekian, bukti transfer apa, mungkin ada bukti-bukti nandain benar emang dia itu selingkuh. Akhirnya tuh istri ninggalin dia, bawa anaknya. Setelah penjara itu, di penjara dia masih mikirin anaknya, tapi ya dia minta tolong ke pengacara atau gimana, reporternya itu yang reporter di suatu majalah yang biasa anaknya punya grup yang anaknya juga baca itu majalah. Dia minta tolong, dia bersedia diwawancara, tapi dia minta tolong agar diselipin disk atau video atau bacaan untuk anaknya dengan video dia. Akhirnya anaknya lihat dong begitu masuk ke suratnya, lihat dia fotonya, wajahnya, dia minta maaf nggak bisa nemenin, saya ayahmu. Ibu akhirnya mengetahui tanggal pulangan dia, semua informasi kan, mungkin rapi informasi di sana atau keluarga ada diumumin. Pulang dia dijemput, dia bisa ketemu anaknya, cuman kayaknya nggak balik apa gimana. Dia mulai start over lagi dengan dia punya uang juga, tapi dia udah beritikat untuk menjalani usaha bisnisnya itu dengan baik, dengan jujur. Itu teman-teman. Nah teman-teman, cara dapat uang yang bisa macam-macam, agak nggak benar dikit atau harus benar dari awal,
tapi harusnya benar dari awal biar jalannya itu nggak malu-maluin kita, karena setiap orang bisa jatuh mau kita benar atau nggak benar. Kita benar pun bisa kita masih miskin juga, kita nggak benar pun kita mungkin kaya naik tinggi tapi jatuh miskin dan dipermalukan dan malu karena jadi orang nggak jujur juga bisa. Jadi macem-macem teman-teman, tinggal kita pilih yang mana, atau kita jalannya lurusnya gimana dan kita diberkatinnya gimana, biasa aja tapi kita enak hidupnya, keluarga lancar semua. Jadi ya semua pilihan kita teman-teman. Semoga bermanfaat teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye.